Latar belakang pembentukan kepengurusan sekaligus nanti visi misi pelayanan wanita Barigas Unity yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala GBI Barigas Pusat, Bapak PDP John Sinaga, disilakan. Kembalikan baru manggil ya. Cek. Baik, Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Wanita Barigas. Jangan bapak-bapak yang menjawabnya nanti. Harus ibu-ibu ini kan harus kuat menyampaikannya. Amin. Kita harus berdampak, menjadi berkat dan membawa damai. Bapak Ibu, sedikit akan dibacakan latar belakang visi dan misi terbentuknya wanita Barigas. Ya, jadi Bapak Ibu, wanita Barigas Unity adalah bisa menjadi bagian juga dari wanita Bethel, tetapi dia lebih internal, Bapak Ibu ya. Bersifat lebih internal di kalangan kita Barigas Unity. Jadi yang melatar belakangi dibentuknya secara internal itu diawali dari kerinduan hati Bapak Gembala kita. Melihat dari selama ini pelayanan yang ada, yang kita jalani di dalam pelayanan kita di Barigas ini, begitu banyak kita melihat latar belakang orang-orang, wanita-wanita khususnya dipanggil Tuhan dalam kondisi yang bisa kita katakan hidup baik pribadi maupun rumah tangganya tidak baik, kurang baik. Tetapi puji nama Tuhan, setelah mereka mengenal kasih Tuhan dan terpanggil untuk melayani Tuhan, maka hidup mereka pun diubahkan. Nah, untuk itu Bapak Gembala sangat rindu wanita-wanita Barigas ini diperlengkapi lebih jauh lagi. Mereka difasilitasi lebih jauh lagi. Mereka diajarkan lebih jauh lagi. Untuk itulah Bapak Gembala berkata harus dibentuk secara internal wanita Barigas Unity khusus di kalangan kita. Bukan berarti maksud Pak Gembala bahwa wanita Bethel Indonesia itu kita tinggalkan, tidak. Tetapi tetap bisa tergabung di sana, tetapi ada hal yang lebih mendasar, mendalam lagi di keluarga kita Barigas ini, hal-hal yang perlu dikerjakan dengan lebih jauh. Karena melihat bahwa apa yang seperti disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, ketika visi yang daripada Allah itu tidak dikandung di dalam kehidupan rumah tangga itu, yang dimulai dari seorang wanita, maka apa yang menjadi visi Tuhan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itulah yang melatar belakangi sehingga Bapak Gembala mengumpulkan para wanita-wanita yang ada di gereja GBI Barigas ini untuk segera membentuk hal ini dan akan didoakan dan ditakbiskan pengurus-pengurus yang sudah dihubungi ya, dan nanti akan didoakan. Ini semua sekali lagi berangkat dari apa yang menjadi visi Pak Gembala juga, apa yang melatar belakang itu dari kehidupan yang ada di jemaat kita. Nah, jadi kita berdoa bersama-sama nanti supaya apa yang menjadi visi ke depan terhadap wanita Barigas ini Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa. Saya akan bacakan visi dan misi dari wanita Barigas ini yang sudah dicoba dirangkum oleh para tim wanita Barigas ini, Bapak Ibu. Namun sebelum itu saya mau kasih tahu satu kesaksian tentang apa yang menjadi visi Ibu Gembala, orang tua saya sendiri. Saya teringat Bapak Gembala ketika dia masih menjabat sebagai seorang pejabat di pemerintahan. Saya ingat suatu ketika Ibu Gembala bercerita kepada saya. Ada satu momen ketika baru berpindah ke satu tempat, satu daerah kabupaten, akan ada serah terima jabatan.
antara kepala yang lama dengan yang baru. Saya sangat ingat dan saya baru merenungkan, sebenarnya roh hikmat yang Tuhan taruh itu luar biasa bagi ibu kami ini. Dia berkata di tengah-tengah para wanita ini, sebelum dilaksanakannya serah terima jabatan atau setelah waktu itu, dia berkata, dan saya ingat cerita ibu saya ini, saya mempunyai 1 orang suami dan 6 orang anak. Ibu saya berkata selanjutnya, saya harus memperhatikan 6 orang anak saya ini, dan saya harus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Karena 1 orang saja anak saya hidup dengan cara yang tidak benar dan rusak, maka dia akan merusak bangsa ini. Saya mendengar kata-kata luar biasa saya lihat ibu saya ini. Dan itu membuat semua ibu-ibu yang ada di sana, itu semua mereka terkejut mendengar kata-kata dari seorang ibu. Saya punya 6 orang anak, dan saya ingin mendidik mereka sebagai seorang ibu, supaya jangan ada satupun anak-anak saya menjadi berandalan, menjadi orang yang rusak. 1 anak saya berandal, rusak, akan merusak bangsa ini. Bukankah kita juga melihat bahwa ketika ada 1 orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka rusaklah lingkungan di mana dia ada. Itu membuat saya melihat luar biasa. Ibu saya ini, dia seorang yang sangat sederhana tetapi memiliki visi yang dalam. Nah, saya rindu wanita-wanita Barigas harus memiliki visi yang sama, amin. Bagaimana dia memperhatikan suaminya, memperhatikan anak-anaknya, dan sebagai soko guru. Nah, istilah soko guru ini ditekankan oleh Pak Gembara. Soko guru adalah penopang di dalam rumah. Dia sebagai tiang penopang. Jadi seorang yang dapat memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada suaminya. Itulah seorang wanita. Nah, jadi kita percaya ke depan ini seorang wanita akan menjadi seorang ibu yang sudah berkeluarga, berkat bagi suami dan anak-anaknya, dan membawa damai di rumah tangganya. Amin. Visi. Apa yang menjadi visi dari wanita Barigas Unity ini? Akan membawa keluarga dekat kepada Tuhan sebagai penolong bagi keluarga dan sesama, membawa dampak positif bagi keluarga, bahagia dan sejahtera, berpengetahuan dan berwawasan luas, serta membawa keluarga untuk dipersiapkan bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Diambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dan 1 Timotius 3 ayat 11. Itu yang menjadi dasar visi wanita Barigas Unity. Lalu apa misi yang akan dikerjakan ke depan? Nanti akan ada penjabarannya tentunya, job desk-nya ke depan, tetapi misinya adalah memberikan pengajaran yang benar dan alkitabiah dalam meningkatkan keimanan wanita Barigas. Kedua, meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, skill atau keterampilan wanita Barigas. Ketiga, memberikan bantuan konseling dan bimbingan kepada wanita yang membutuhkannya. 4, memberdayakan setiap karunia dan talenta wanita Barigas untuk aktif dalam pelayanan gereja setempat. 5, mendorong setiap wanita Barigas menjadi pendoa bagi keluarganya. 6, menjadikan wanita Barigas sebagai pendidik bagi anak-anak dan keluarganya. 7, meningkatkan kepedulian kepada sesama wanita Barigas. 8, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan wanita Barigas. Bapak Ibu, inilah yang akan dikerjakan ke depan. Ada saya mendengar apa yang para ibu-ibu ini katakan, mereka akan juga memiliki pelatihan baik skill dan kemampuan mereka untuk menambah pundi-pundi di dalam rumah tangga mereka. Lalu juga akan ada pembinaan secara rohani, dan saya mendengar bagaimana mereka rindu ke depan akan ada studi banding atau katakanlah semacam mendapatkan pembelajaran yang mungkin bisa diikuti di Jakarta, di Surabaya atau di luar pulau kita ini. Jadi akan ada program ke depan yang akan disusun lebih jauh lagi untuk diperlengkapi lebih jauh dengan mungkin menghadiri seminar-seminar atau mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya bagi wanita di
luar nanti. Lalu akan ada pelatihan UMKM, Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur di dalam Barigas Unity ini juga ada yang memfasilitasi UMKM seperti Agus Lindrianto. Bapak Agus Lindrianto ini dia sebagai fasilitator kalau tidak salah saya terhadap peningkatan UMKM, memfasilitasi dalam banyak hal, dan kita mungkin nanti akan bisa mendengarkan juga ke depan akan dibuat program seperti itu. Lalu juga kita memiliki di dalam tim ini orang yang bergerak di bidang kesehatan, ya. Ada Suster Rosella Christina Rosella, ya, MTMM, MKes, MTH, apalagi saya lupa Bapak Ibu. Begitu banyak gelarnya, ya. Jadi agak menyaingi Bapak Gembala kita. Nah, jadi akan ada kegiatan. Jadi jangan pernah ragu dan takut ketika ini kita lakukan. Jangan memiliki sikap pesimis bahwa ini hanya sekedar kegiatan. Tetapi orang yang tidak mau bergerak, kata Prabowo, silahkan katanya. Yang tidak memiliki visi yang sama silahkan. Tetapi yang memiliki visi yang sama, mereka akan terus bergerak bersama-sama. Demikianlah pembacaan visi dan misi serta latar belakang yang dibentuknya Wanita Barigas Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta John Erastus. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi pentabisan dan pengutusan pengurapan Wanita Barigas Unity Kalimantan Tengah. Sebelumnya akan dibacakan struktur kepengurusan Wanita Barigas Unity yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Fernandes. Disilakan. Terima kasih Ibu Lala. Shalom ibu-ibu. Belum lapar kan? Baik. Ya, saya tahu sudah lapar tetapi ada baiknya kita bilang belum dulu gitu. Ibu-ibu yang terbaik yang dalam gereja Tuhan, saya percaya bahwa ibu-ibu ini mempunyai panggilannya masing-masing, karunia-nya masing-masing, dan saya menghormati para wanita. Saya tidak bilang para istri-istri karena di tempat ini tentu saya menghargai mereka-mereka yang tidak menikah atau yang belum menikah. Karena wanita itu ada yang muda, ada yang janda, ada yang belum menikah. Dan bahkan yang belum menikah ini bisa saya katakan bahwa mereka bisa lebih fokus untuk pelayanan dalam gereja Tuhan. Jadi saya sudah disampaikan tadi oleh Pak Pendeta Adi Joshua, wanita di dalam konsep keluarga dan pelayanan, juga wanita dalam konsep pelayanan yang belum berkeluarga. Jadi ini harus kerjasama. Jadi apalagi tadi itu sudah berbicara tentang tulang rusuk. Wah, itu betul-betul tuh maksudnya sehati. Jadi menjaga hati di dalam panggilan itu dia terlindungi di situ ya. Nah, barulah masalah womb. Jadi masalah kandungan itu tadi. Dan kita mau lihat apa nih kandungan. Nah, Bapak Ibu saya akan panggilkan kemudian nanti, tetapi nanti saya akan bacakan atau saya bacakan terlebih dahulu sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya ngambil dalam hal umumnya saja Bapak Ibu ya. Panggilan menjadi seorang pelayan, apalagi pelayanan wanita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan begini, sikap dan standar dalam pelayanan, izinkan saya menyampaikan ini dulu. Di 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26, karena bagian saya cuma membacakan saja sebenarnya. Tetapi karena ini kita bersama-sama, karena di dalam gereja lokal itu sudah ada kedaulatan Tuhan. Ada pelayanan anaknya, pelayanan konselingnya ada, saudara Bapak Ibu ya. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai dengan 26, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran.
Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Yang paling penting saya garis bawah di sini bagi wanita barigas dalam pelayanan, ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Kalau dia juga sudah dituntun tetap melawan, ya udah, ambil sikap masing-masing, serahkan mau sama iblis. Bapak Ibu yang punya persoalan, pergumulan dalam Tuhan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tujuannya adalah memimpin orang mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada amin? Nah Bapak Ibu, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Pertama yang menjadi tekanan di sini adalah cakap mengajar. Kalau seorang pelayan tidak cakap mengajar di dalam keluarga, saya percaya dia tidak akan cakap mengajar untuk melatih orang-orang untuk hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dengan yang tidak berkeluarga? Saya percaya karena mereka di bawah kepemimpinan, mereka tahu tentang kepemimpinan. Dan tentu kerjasama tim. Kemudian berbicara, bersikap, harus selalu selaras dengan firman Tuhan. Titus 2, ayat 3 sampai dengan 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Saya katakan sini perempuan-perempuan yang tua ini dengan kata lain perempuan-perempuan yang dewasa. Perempuan-perempuan yang dewasa, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Sudah wanita suka mabuk-mabuk lagi saudara ya, itu bahaya. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Ini harus ada sebenarnya selektivitas di dalam mengangkat para pengurus. Baik hati dan taat kepada suaminya bagi yang berkeluarga. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Artinya harus jadi teladan dalam kebenaran firman Tuhan. Kehendak Tuhan harus dinyatakan dan menjadi kesaksian bagi semua pelayan Tuhan dalam pengurus wanita barigas. Saya mau katakan unity, tentu nanti harus saya bawa ajak dulu. Ada para gembala-gembala sidang ini yang unity, ya kan? Pendeta Adi Joshua, Pendeta Riswanto, siapa lagi nih, Kennedy, ya semua nih, ya. Kesimpulannya Bapak Ibu, sikap seorang pekerja pelayanan wanita Kristen diantaranya pertama, sikap kita memperkuat hubungan, yaitu hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah terpilih di dalam pelayanan ini, saya mendorong, saya meng-encourage namanya, memotivasi bahwa pelayan Tuhan yang terpilih dalam setiap gereja-gerejanya itu harus rajin baca Alkitab. Karena nanti bagaimana akan cakap mengajar orang lain. Doa pagi, baca firman Tuhan, dan juga mendengar dengan baik para gembala-gembala sidang di tempatnya saudara. Karena nanti supaya jangan timbul kekacauan seperti Pak Pendeta Adi Joshua katakan tadi. Kemudian apa? Menjadi teladan. Memimpin dengan teladan dan membawa pengaruh positif kepada jemaat. Kalau ada yang suka memfitnah, mencibir, ngomongin di belakang, itu Bapak Ibu, ibu-ibu lah ya, ibu-ibu itu harus berani mengatakan kamu nggak boleh seperti itu. Karena kamu tidak akan diberkati. Itu harus berani, memang mereka adalah orang-orang yang tidak diberkati sampai hari ini. Itu. Kemudian apa? Berkontribusi aktif. Jadi sebagai pengerja, pelayan wanita, berkontribusi aktif ini apa maksudnya? Secara aktif dalam pelayanan gereja dengan kelemah lembutan bergeraknya. Jangan kasar, cukup bapak-bapaknya aja kalau mungkin udah sebagian kasar. Ibu-ibunya tinggal merangkul dengan kelemah lembutan, amin.
Saya terus terang katakan banyak orang-orang jemaat itu sakit hati sama gembala sidang. Tapi belum tentu sama ibu-ibu dan kaum wanitanya. Itu. Kemudian para pelayan wanita Barigas harus bisa membuat rencana, mengatur program. Kami ngomong dengan bapak-bapak di belakang sana. Jangan dikira tidak ada bisik-bisik. Bang sebenarnya gitu. Saya suka unity yang seperti itu. Mendengarkan dari akar rumput. Apa itu? Karena ini pengalaman saudara pelayanan di dalam organisasi. Kalau nanti bang bisa nggak kita bikin ini bang? Misalnya tadi ada Ibu Christine Rosella di bidang kesehatan. Nanti kita ajak dia. Boleh nggak ngajak tim kesehatan kita bikin misalnya hari untuk apa namanya itu kan bisa bikin tenda. Misalnya tadi dari Pak Agus ya kan, Lindrianto. Boleh bang, nanti izin dengan Bang Adi. Di sana bikin tenda untuk cek kesehatan, ukur tensi, dan juga dari PMI untuk donor darah. Itu dulu mulainya dari hal yang sederhana. Karena Bapak Ibu saya percaya sudah sering dengar firman Tuhan dan bahkan mengkritik para pemberita firman Tuhan. Tetapi kita meluruskan mereka, amin, setuju? Senyum-senyum ibu-ibu nih, iya gitu ya. Membuat rencana. Kemudian bikin seminar pelatihan buat anak-anak yang sedang jatuh di dalam pacaran bebas, narkoba. Kemudian apa? Sikap kita memiliki hidup yang available, maksudnya mempunyai kesediaan hidup, waktu. Memiliki kesediaan waktu, kesediaan diri untuk melayani, dan kesediaan diri untuk dipimpin Tuhan dalam melayani. Yang terakhir, tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi membiarkan Tuhan memimpin, mengarahkan pelayanan dalam tim bersama-sama. Kalau kita mau melawat Kalimantan Tengah dengan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Supaya kita tahu bahwa apa kriteria pelayanan di dalam wanita. Baik, saya panggil yang pertama-tama struktur kepengurusan dalam setiap gereja-gereja lokal Barigas Unity. Pengurus pusat wanita Barigas Pusat, saya panggilkan yang ketua untuk maju ke depan adalah Emilia Yayu SE. Wakil Ketua Christine Rosella SST MKes MTH. Ini luar biasa saudara. Ini sudah master teologi juga ini saudara ya. Walaupun sudah master kesehatan. Kemudian sekretarisnya adalah Versina Lenciani. Boleh saya undang langsung ke atas saja, ke panggung sini saja. Menghadap ke sana nanti ya. Kemudian wakil sekretaris Marsiana Eshud. Ya. Ini orang-orang yang bergelut di dalam hutan saudara ya. Sarjana kehutanan maksudnya. Kemudian bendaharanya adalah Rintawani Hutapea. Ini orang-orang yang diberkati dalam megang uang ini saudara. Ini banyak uangnya ini beliau. Tetapi bukan miliknya nantinya gitu ya. Wakil bendaharanya adalah Rusi Babu. Itu. Baik. Saya panggilkan, walaupun sebenarnya adik saya Adi Joshua ini, dia akan respect kepada saya. Tetapi dengan catatan ini tetap saya akan panggilkan. Yang kedua dicatat di sini, pengurus wanita Barigas Kemenangan, bukan Marina Permai. Ya dia pasti akan dulu, kenapa enggak dari Jemaat Bang Andes, pasti begitu. Saya tahu dia. Apa bang, nyampein unek-unek ya gitu. Betul di? Itu. Baik saya panggil dari Barigas Kemenangan. Ketua PDM Christina Agustina MTH. Sekretarisnya Purwanti Eplesia SPD. Ada orangnya? Enggak apa-apa, yang penting kita panggil walaupun tidak hadir, tetapi dia adalah pengurus dari Barigas Kemenangan. Kemudian bendaharanya adalah
Tripenti SPD. Iya. Kemudian siap-siap dari Marina Permai. Ketuanya adalah Pendeta Muda Luluwati. Wakil ketuanya adalah Ibu Evangelis Rosalina Lodewik Sandin. Sekretarisnya adalah Tira Widana. Mantap ya, sekretarisnya seharusnya nih bendaharanya Widana gitu ya. Tetapi sekretarisnya Tira Widana, bendaharanya adalah Yanitara SE. Gitu. Boleh dong, jangan ditutupi yang pengurus anunya, kasihan mereka semakin di belakang, di atas saja. Tetap anu aja. Ya, karena kita kan kesetaraan. Jadi yang penting namanya adalah sudah ada tercatat masing-masing. Saya panggil dulu ya. Kemudian walaupun di Marina Permai ini mungkin karena mereka sudah belajar struktur di dalam Wanita Betel Indonesia. Ya, di sini ada seksi humasnya adalah koordinatornya adalah Helda Trinita Yuni, seksi doa dan pemulihan koordinatornya Rosalina, tetap pemberdayaan perempuan Yanitara. Jadi sudah ada tetap di atasnya. Kemudian saya panggilkan pengurus Wanita Barigas Kasongan. Ketua PDP Susana Anggriani SPD MTH. Sekretaris Cindy Rustam SPDK. Bendahara Kusumawati. Ini orang-orang luar biasa juga dari Kasongan. Apakah cukup tidurnya? Ya. Udah? Nanti kita atur, yang penting naik saja dulu ya. Nanti turun di bawah atau di atas. Nanti kita perhatikan. Jangan merasa tersisih karena berdiri di belakang, apalagi ketinggiannya agak kurang gitu ya. Baik, pengurus Wanita Barigas Hapalam, bukan Hampala, tetapi Hapalam. Ketuanya Evi Sarosa STH. Mantap. Harus suka-suka cita saudara. Jadi pengurus Wanita Barigas Unity. Sekretaris Mary. Bendaharanya Laura. Kemudian ini jadi kayak opung parbelak saudara. Pengurus Wanita Barigas Seantai. Ketuanya adalah Nurema. Ini saya nggak enak nih nyebutnya nih. Ibu Nurema kah? Ya. Sekretaris bukan Cuncun tetapi Ibu Bucun Kamalasari. Ada? Present? Oh ya, oke. Bendaharanya adalah Yuliani. Pengurus Wanita Barigas Sandung Tambun. Ketuanya PDP Mas Nelan Siburian. Ya, yang memimpin tadi ibadah saudara dengan suara dari Sumatera Utara ya, yang ciri khas saudara. Kemudian sekretarisnya Christine, ya, bukan Christine Rosella, bukan Christine ya. Kemudian bendaharanya Ramiasi. Ya. Seksi humasnya Naomi. Ya. Dan seksi doa kemudian Naomi dan juga PDP Mas Nelan Siburian juga. Seksi pemberdayaan perempuan Christine dan Ramiasi. Kemudian pengurus Wanita Barigas Tumbang Bunut. Ketua Ibu PDP Silvana Idehen. Sekretarisnya Desti Ika Puspita. Bendahara Rantian. Baik, saya rasa sudah habis Bapak Ibu. Ada yang belum dibaca? Oh, Bereng Rambang. Ada tulisannya ada. Ada.
Saya harus cek ombak dulu. Ya. Pengurus wanita Barigas Bereng Rambang. Ketua PDM Dorcas Yunika AMD. Sekretaris Zulmi Rahirda. Bendahara Erni Susanti. Seksi humasnya Radus. Seksi doa dan pemulihan Nori. Seksi pemberdayaan perempuan Santi. Gitu. Kalau ini beneran sudah habis Bapak Ibu ya. Jadi apa yang firman Tuhan yang telah disampaikan, visi misi yang telah disampaikan oleh Pak John Erastus Sinaga, ya, dan kemudian apa yang saya tutup dengan firman Tuhan, kriteria seorang pelayan dalam gereja, ya, walaupun saya percaya ini sudah diseleksi. Jadi ibu-ibu yang ada di panggung ini ngalah-ngalah karena ini namanya sangat banyak lagi untuk mereka naik ke atas. Baik, seksi humas dari wanita pengurus pusat. Seksi humas koordinatornya adalah Versina Lensiani. Anggota Erni Susanti, yang di mana-mananya ini. Bisa ada di mana-mana? Oke, yang penting saya bacain ya. 2, Titin Habinti. Boleh maju ke depan? Langsung ke panggung. Puji Astuti, Rusiati, Yenita, Meliana Halim, Yusita, Esther, harusnya nama lengkap ini. Teti Simanjunta, oke di depan aja, nanti kita lihat seberapa banyak. Oktavianti, Rupina, Ratna, Hevi Handayani, Tiwuniani, Dewi Sugianata, Yupina, Lestina, Teresia, Rusmiati, Hambit, Triana Ningsih, SPD. Seksi dan doa pemulihan dari Barigas Pusat. Koordinator Nur Hayati Situmorang. Anggota Dr. Anda Sirosiati. Kemudian berikutnya Lamiang AMD. Kemudian Kore, Lunsi, Putirsa, Sri Asi, Elni, Ida Lestari, Samaria, dan sampai ke Yudea. Dan kemudian Nurilan, Minarsi Manurung, Norana, Meli, Rusmiati Kidung. Kemudian masih dari Barigas Pusat, ini memang banyak banget ini dari Barigas Pusat ini, luar biasa ini saudara. Seksi pemberdayaan perempuan, koordinatornya adalah Sekar Lestari. Anggotanya Lailin Syah, Selong Ambarita, Marsiana Eshud, kemudian Rusmiati, Toniwati. Toni memang Toniwati ya? Ya, oke. Saya cuma nanya aja. Ya cewek ya. Karena nggak mungkin bapak-bapak dia masuk ke sini ya. Kemudian Rusensi, Puja Susila, Susane, Yusiana. Masih dari Barigas Pusat. Seksi bimbingan dan konseling. Koordinatornya Veronica Oktadewi Taradiva SPD MPD. Udah? Anggotanya PDM David Sudarmadi. Salah. Salah. Saya cek ombak saja saudara ya. Mana tahu nanti Pak David sudah pakai lipstick pula, udah persiapan di situ. Anggota PDP Mas Nelan Siburian. Kemudian PDM Dorcas Yunika AMD. Kemudian Versina Lensiani.
Sekar Lestari, Hillary Clinton, bukan, ini Hillary Oscarina SPD. Kemudian Elza Tiara. Dan ini menurut saya benar ini posisinya, walaupun dia muda, tetapi cobalah lihat gelarnya SPD, MPD. Dan dia memang adalah guru konseling. Iya. Dan perlu juga banyak dikonseling anggota-anggota. Baik, kemudian Barigas Kemenangan, Iden. Kemudian seksi humas dari Barigas Marina iyalah. Sudah terucap tadi, saya enggak ucapkan tadi ya. Barigas Marina Permai, koordinatornya Helda Trinita Yuni. Ya, ini wanita-wanita bisnismen semua nih, ya luar biasa semua. Seksi doa dan pemulihan tadi adalah kembali Ibu Rosalina. Ini banyak kali konseling yang dilakukannya. Sampai nangis-nangis orang banyak saudara. Seksi pemberdayaan perempuan Yani Tara. Kemudian Barigas Sandung Tambun. Seksi humasnya adalah Naomi tadi sudah maju ke depan. Doa pemulihan, kemudian PDP Mas Len Suburian. Seksi pemberdayaan perempuan Christine Ramiasi sudah. Baik. Kemudian dari seksi humas dari Barigas Bereng Rambang, Radus, Nori, Santi sudah di depan. Baik. Puji Tuhan, saya minta untuk pemain musik untuk bisa masuk maju ke depan. Baik. Ini bagaimana cara manggilnya ini? Pak David atau gimana? Baik. Ada yang mau ditambah lagi? Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum termasuk di dalam daftar? Apakah sudah semuanya? Maksud Pak Sinaga, apakah yang duduk di sana terlupakan catatan nama-nama mereka? Ya, sudah lengkap? Baik, supaya kita jangan memperpanjang waktu, saya melihat, coba perhatikan wajah-wajah ibu-ibu yang ada di depan ini. Coba juga saling melihat kiri kanan, depan belakang. Apakah saudara mengenalnya? Ya. Boleh berikan salam dulu kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati, beri senyum yang terbaik. Haleluya. Tidak ada yang mustahil untuk kita bekerja buat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita akan mendoakan dan kita akan maju. Nanti Pak Sinaga akan maju ke depan. Pendeta Adi Joshua juga akan mendoakan. Kita angkat pujian kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memakai setiap ibu-ibu ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
tiang ya untuk membawa anak-anak kita, supaya jangan aja anak-anak kita yang berandalan, tetapi bawa ke dalam tangan Tuhan. Baru saya baca kemarin, supaya anak-anak kita jangan masuk dalam narkotika itu. Kemarin saya baca di jalan apa ya, Ahmad Yani, ditangkap yang bawa ganja seharga 1 miliar lebih untuk diedarkan di sini, di Sampit dan di Kasongan. Ya, kita berdoa supaya anak-anak kita jangan ada yang kena seperti itu. Tunduk taat kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Ya, tuh, saya minta Pak Adi dan Andes di samping, nanti gembala-gembalanya di belakang. Ini pelantikan saja, kalian nanti yang mengurapi. Saudara berbahagia karena Tuhan memberikan kehormatan buat saudara. Ini kehormatan ini. Ya. Tuhan memakai saudara menjadi pelayannya. Jadi kami hanya melantik, nanti mereka akan mengurapi. Ya. Saya sebagai gembala sidang, dan itu visi daripada Tuhan, supaya kita betul-betul adalah orang yang diberkati dan dipersiapkan, supaya anak-anak kita terjaga, suami kita terjaga. Ya, seperti tadi firman Tuhan itu jelas. Ibu-ibu adalah tiang di rumah tangga yang kokoh, soko. Ya, kalianlah yang mempunyai peranan yang luar biasa. Bapak-bapak hanya imam, membacakan firman, membawa firman Tuhan. Tetapi sokonya adalah ibu-ibu, supaya keluarga kita keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Jangan hanya kita, anak-anak kita juga. Amin. Maka tundukkan kepalamu dan ikutilah perkataan ini. Tuhan Yesus, saya berterima kasih atas pilihan dan panggilan-Mu. Kami, wanita Barigas, adalah soko, guru di tengah keluarga kami. Supaya keluarga kami, anak cucu, suami, takut akan Tuhan. Dan kami akan membawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa, mencari wajah Tuhan, supaya Tuhan menuntun, memberkati keluarga kami. Saya berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh melayani keluarga orang lain yang haus kebenaran firman dan pilihan Tuhan. Kami berjanji akan setia kepada kebenaran firman dan tidak menduakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Saya hamba Tuhan, soko guru di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat. Hidup kami berdampak menjadi contoh bagi keluarga lain. Dalam nama Yesus, inilah janji kami, pernyataan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyatakan pendirian kami. Haleluya, amin. Jadi saudara nanti akan diurapi ya oleh hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang ini. Ya, karena mereka juga adalah gembala sidang di unitinya masing-masing. Ya, saya hanya mengurapi supaya datang ke depan dulu ketua, pengurus pusat lah, pengurus pusatnya, SKB-nya, KSB-nya, ketua sekretaris bendara ya, KSB.
Ya. Ibu Gembala cabang aja. Ibu Gembala cabang. Ya, ya. Agak di tengah-tengah lah, biar ketua di tengah-tengah. Ya, ya. Oh, pas kalau gitu. Ya, pas lah. Nanti saudara akan diurapi para bapak gembala ini. Ya, yang sudah punya. Jadi kami dari 3 ya akan memberkati dan mengurapi kalian. Oke? Baik, ada bagusnya kalau ibu-ibu bergandengan tangan saja, biar pengurapan Tuhan mengalir satu dengan yang lainnya. Baik, yang di belakang mungkin bisa sampai ke sini Helda, terus sampai ke samping sini, kasih jarak, udah, agak maju ke depan, berarti yang di depan juga lebih maju lagi ke depan. Ya, udah, kasih space buat untuk mendoakan. Baik, bagi ke sini, jangan terlalu rapat ya. Udah, yang di atas tetap di atas nggak apa-apa, supaya nanti biar nanti nanti baru kita suruh nanti turun ke bawah. Apa lagu pengurapan? Ya. Urapilah kami dengan minyak baru. Mereka diurapi, ya, bukan main-main. Haleluya. Tundukkan kepala. Hadiratmu kami pegangan tangan saja semuanya, bergandengan tangan. Terima saudara ya pengurapan Tuhan, setidaknya secara pribadi. Organisasi atau kumpulan wanita Barigas, diberkati Tuhanlah engkau. Wibawa, yang di ujungnya angkat tangan, yang paling ujung-ujungnya angkat tangan saja ya. Dalam nama Tuhan Yang paling Yesus ujung angkat Kristus, tangan ya. tetap setia taat kepada Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan di tengah Siap ya, keluarga. terima ya pengurapan Di gereja, Tuhan. dalam Katakan nama Tuhan Yesus, Haleluya. aku mau terima pengurapan setidaknya untuk Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan. Lama nama pakaian Kau dipilih Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan Ora pakaian untuk melakukan dan menganyomi Glory. para wanita Barigas. Tuhan memilih engkau dan memberikan penghormatan dan kehargaan kepada kamu. Diberkati engkau dan diberikan hikmat yang luar biasa bekerja sama dengan pimpinan. Haleluya. Diberkati engkau. Haleluya. Tuhan memilih dan memanggil engkau memberikan kehormatan bagimu. Engkau ada bersama dengan Tuhan, setia taat kepada Tuhan senantiasa, anyomi wanita Barigas dalam nama Yesus. Haleluya. Kami pilih khusus dari banyak wanita untuk engkau diberikan kehormatan, diberikan kasih, untuk engkau bersama-sama menganyomi, mengatur ibu-ibu Barigas
taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan senantiasa seperti yang kau lakukan dalam nama Yesus. Hamba memberkati engkau karena engkau terpilih daripada banyak wanita untuk diberkati, untuk melakukan kehendak Tuhan dan visi Tuhan. Berbahagia kamu karena kau dipilih dari banyak orang. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Berbahagialah engkau karena engkau dipilih oleh Tuhan menjadi seorang ibu gembala dan melakukan visi daripada Tuhan, yaitu mengayomi semua wanita barigas, wanita yang sehat, wanita yang memberitakan firman. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau lebih lagi. Haleluya. Berbahagialah engkau menjadi seorang istri gembala sidang. Engkau yang terpilih dari banyak orang untuk memimpin para wanita barigas sesuai dengan visi Tuhan. Setia taatlah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan persiapkan bagi engkau dan wanita barigas, membawa mereka menjadi orang yang kelak berdampak semua anak-anak, wanita dan jemaat barigas. Haleluya. Berbahagialah engkau yang Tuhan berikan engkau menjadi seorang istri gembala sidang. Engkau terpilih dari banyak orang. Tidak semua orang berikan kehormatan, Tuhan berikan. Tapi engkau mendapat kehormatan itu untuk memimpin wanita barigas supaya mereka berdampak dan keluarganya berdampak, anak-anaknya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setialah, taatlah, bekerjalah dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkatilah dia karena dia engkau pilih menjadi seorang istri gembala. Berkati dia Tuhan untuk dia boleh menuntun wanita barigas yang ada sama mereka dan percaya akan lebih banyak lagi. Diberkati engkau, setia kepada Tuhan, utamakan Tuhan daripada semuanya itu, supaya anak-anakmu, Habis ini kita anak angkat suara cucumu, kita nyembah Tuhan. anak-anak jemaat barigas semua menjadi orang terpandang. Siap ya, dan terima ya berdampak dalam pengurapan nama Bapak. Yesus. Mari sembah Tuhan la pakaian taralanaho. Mari terbuka buat roh Tuhan Diberkatilah memenuhi engkau Kiparalala menjadi seorang ibu pakaian yang menggembalakan di gereja. Tuhan memberkati engkau. Engkau dipilih dan Tuhan memberikan kesehatan bagimu. Dalam nama Yesus, Sembah, wanita biarkan barigas, api, biarkan engkau api Roh pimpin dengan baik. Kudus mengalir bagi engkau, mengalir. Tuhan dan setia Terus terima pada Tuhan api. senantiasa. Engkau diberkati dan jemaat. Haleluya. Amin.
Jangan biarkan orang lain memandang rendah engkau. Sebab setiap kita semua yang ada di sini, engkau yang berdiri, ibu-ibu dan juga rekan-rekan muda, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh siapapun. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kuasa pengurapan. Oleh sebab itu, selalu bangun, terhubunglah dengan Roh Kudus setiap hari. Maka kamu akan melihat penuaian akan terjadi melalui pelayanan para ibu-ibu ini. Ada amin saudara, ada amin saudara. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan. Kasih Kristuslah yang mau kami bawa. Hatinya Bapa lah yang mau kami terapkan. Bahwa tanpa kasih Bapa di surga, orang lain hanya akan terus memandang pelayanan secara duniawi. Tetapi ketika kasih Bapa di surga Kau berikan kepada kami, berkati kami Tuhan, memberikannya kepada banyak orang dalam bentuk apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau Bapa menerapkannya. Lipat gandakan Tuhan, lipat gandakan karunia-Mu. Kami orang biasa saja Bapa, tetapi kami akan terus banyak berdoa. Itulah yang akan mendatangkan kuasa Tuhan melanda di mana kami berdiri dan melayani. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pakai kami menjadi garam dan terang dunia di sekitar kami, menghantam segala bentuk kuasa kegelapan, menghancurkan segala bentuk kuasa iblis, baik sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan, apa saja kebodohan. Dan Kau pakai kami Tuhan menurut kasih sayang Tuhan kepada kami dan kepada sesama manusia. Dan di dalam nama Yesus, Engkau orang-orang yang diberkati, dipakai Tuhan akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Semuanya berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Shalom. Cek 1, 2. Tetap sebelum foto bersama, kita akan mendengarkan 1-2 buah kata sambutan dari ketua. Shalom. Saya lupa nih yel-yelnya tadi. Wanita Barigas menjadi berkat, berdampak, dan membawa damai. Yes, yes, yes. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala terutama. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang dari pelayanan dari cabang-cabang. Saya mengucap syukur semua bisa datang ke sini pada hari ini. Dan ini terbentuk bukan kuat gagah kami, tapi ini adalah tim kecil yang dipercayakan oleh Bapak Gembala. Ada Ibu Gembala dari Marina Permai, Ibu Gembala dari Kemenangan, Ibu Gembala dari Bereng Rambang, juga ibu-ibu yang dari sini semuanya ada memberi, termasuk juga ada adik kami Vero yang luar biasa juga. Jadi visi misi yang kami bentuk ini, kami bikin ini bukan kami, tapi semua karena masukan-masukan dari orang-orang yang luar biasa yang Tuhan sudah tempatkan di Barigas Unity ini. Jadi kami meminta supaya kerjasama dari semua pengurus-pengurus baik yang di cabang maupun yang di pusat juga, semuanya untuk saling mendukung apabila ada acara atau apapun juga, biar kami bisa kita terutama kita bisa maju dan menjadi dampak dan jadi berkat dimanapun kita ditempatkan dan berada dan melayani. Itu saja ya, terlebih lagi satu, selalu Bapak Gembala katakan harus menjadi soko guru. Soko guru adalah yang seperti tadi bilang tiang penyangga, harus kuat karena tidak ada tiang tidak akan berdiri kuat bangunan. Seperti Bapak Gembala dari Kemenangan tadi luar biasa memberi firman Tuhan yang menguatkan kita dan mencas kita, kata ibu-ibu yang dari daerah dari cabang mengatakan luar biasa sekali, kami diberkati. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk video foto. Selanjutnya foto, kami undang Bapak Gembala, Ibu Gembala, mungkin posisi di tengah aja ya, saya geser. Ibu, yang di belakang, baris belakang boleh merapat. Tadi kan agak ini.
Ya merapat aja. Ya merapat maju. Iya. Silakan. Oke. Yang tengah center, terus kiri kanan agak miring ya. Silakan Bapak Gembala dari cabang. Oh, oke. Yang di belakang boleh naik ke atas di panggung. Ya. Yang di samping mungkin. Dia nggak bisa ini kan? Nah tuh dia jauhin lagi tuh. Nah, tuh. Iya, Ibu. Iya. Ya, Pak. Ya, dekat Bapak. Oh iya. Untuk foto bisa. Tetap harus pakai ada HP tertentu ini. Hebat ya? Ini kalau foto ini harus pakai HP tertentu. Mana yang siapa yang punya HP mahal itu, saudara? Kalau tolong dikeluarkan. HP mahal, Pak. Iya. iPhone. Ya kan? Nanti kan pakai yang 5 itu bisa pakai bawah ini. Yang 5. Udah, biar difoto, dikodak. Siap-siap untuk dikodak, saudara. 1. Terlalu ke pinggir kali, kok rela kali kalian melengkung di situ. Di sini. Iya, sebelah sini. Kalau Bapak Henok jangan diganggu lagi, posisinya udah pas dia. Nah itu. Ya. Masuk. Kok punya rambak kali kayaknya masuk deh. Tame itu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Halo. Fotokan. Halo. Halo. Berdampak. Ya, wanita Barigas berdampak menjadi berkat dan membawa. Ada. Wanita Barigas berdampak menjadi berkat dan membawa damai. Yes, 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 yes. Terima kasih. Baik. Sudah lapar ya ibu-ibu? Baik, saya mengerti karena saya pun Terima demikian. kasih. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Ini apa lagi acara? Ini kita langsung doa ditutup dulu berkat. Oh iya, doa berkat ya. Berkat kan? Ya sudah foto doa berkat penutup. Terima kasih. Hah? Enggak ada. Ucapan terima kasih langsung sini. Ya, siapa? Tutup aja. Sigipson pendeta. Ah, kos aku sih. Di jadwal itu baca. Enggak berkat sudah lah. Ya. Baik, kita akan akhiri sebelum kita makan nanti, Pak. Hah? Ya, enggak, acara pentabisan ini dulu ditutup, Pak. Ya, baik. Berdiri dulu kata Pak Gembala, gerakkan badan dulu. Ayo berdiri dulu, biar rongga-rongga perutnya agak terbuka. Jadi nanti makanan yang masuk. Baik, kita berdoa, ucapkan terima kasih atas acara yang sudah Tuhan
urapi, berkati kita. Sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur semua rangkaian ibadah kami dan juga doa, pengurapan dan pentakbisan para pengurus sudah dilaksanakan. Dan kami percaya pulang dari tempat ini ke tempat kami masing-masing, biarlah kami sudah membawa api itu, bahwa kami adalah wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang dipersiapkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Makanan bisa dipersiapkan dulu. Oh, nanti dipersiapkan dulu loh Pak.